Sebenarnya apa salah kami? Jangan banyak mulut. Pokoknya orang asing tidak boleh. Tidak ada larangan apapun memasuki desa ini. Kalian jangan seenaknya membuat aturan. Hiya! Hiya! Hai! Hentikan. Jangan di sini kalian menunjukkan kehebatan. Tunggu, 2 hari lagi. Lebih baik kita bertemu di pertarungan resmi ke sana. Di sana kau akan selamat dari pedangku yang haus darah. Terima kasih, Nona. Tidak usah basa-basi. Aku tahu. Kalian akan ikut tanding kanuragan, bukan? Tidak usah pura-pura. Aku tahu. Tuan Jaran Lejong dan Tuan Bekel Desa Tebu mengundang para pendekar sampai ke Tuban. Bukan begitu, Ki Jaran? Aku ingin tahu kekuatan pendekar-pendekar dari pesisir utara. Nona, kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Sekarang ku beritahu. 2 hari lagi ada adu kehebatan para pendekar di Balai Desa Tebu. Siapapun boleh ikut, termasuk orang asing seperti kalian. Kami cuma pengembara biasa yang hanya memiliki 1-2 jurus untuk mempertahankan diri kalau kami diganggu. Nona, siapa namamu? Namaku Aku. Apalah artinya sebuah nama? Panggil saja aku Angin. Angin lengan 1000. Ya! Aku pinjam senjata rahasiamu, Buya. Tapi Kakang, bukankah kita tidak diperbolehkan menggunakan senjata? Bukan aku yang akan menggunakannya, tapi Sokol Bewok yang akan menggunakannya. Saya jadi kurang mengerti maksud Kakang. Kau tidak perlu mengerti, Buya. Cepat berikan pasar beracunmu itu. Cukup 1, Buya. Kelihatannya akan ramai besok pagi. Kita beruntung bisa melihat kungfu dari berbagai aliran di sini. Ingat, aturan permainan tetap berlaku. Tidak boleh saling melukai dan membunuh. Aturannya aneh sekali. Kok pertandingan ilmu silat tidak boleh saling melukai dan membunuh? Pertandingan ini untuk mencari jago-jago yang akan dijadikan pasukan khusus negeri Gelanggelang yang sekarang menguasai Singasari. Oh, Kau menyalahi aturan main, Sokol. Kau telah membunuh lawanmu. Saya tidak melakukannya, Ki Jaran Lejong. Buktinya, lawanmu sudah tidak bisa bernapas lagi. Siapa kamu? Aku penonton. Kalau begitu kau jangan ikut campur. Ini adalah urusan kami. Aku tahu ada yang tidak beres. Bahkan aku tidak berkedip dalam menyaksikan perkelahian tadi. Lihat, dia terbunuh oleh pasar beracun itu. Persoalannya sekarang, siapa yang telah melemparkan pasar beracun itu? Saya tidak pernah menggunakan senjata pasar. Kenapa Kakang tega melakukannya? Tenang, Buya. Yang penting masuk kita tercapai.
Semua pendekar dari Jongan tahu bahwa aku tidak memiliki pasar beracun. Hah, kau bisa saja mencuri dari pemiliknya, Sokol. Ya, pasti dia telah mencuri pasar milik orang lain untuk menutupi kelakuannya yang licik. Kakek Dukut, kau jangan menuduh seenaknya. Kau telah membunuh sahabatku, Sokol. Maka kau harus menerima hukumannya. Kakek Dukut, kau sudah melakukan pelanggaran paling berat. Kau harus dihukum. Apa salahnya aku menghukum orang yang telah membunuh sahabatku? Dan apa salahnya kalau aku yang mewakili 6 desa ini ke Candi Surabana? Licik! Pengecut! Tidak pantas pendekar licik macam dia mewakili kita ke Candi Surabana. Buya, tutup mulutmu. Dia yang membunuh Tambir. Dia yang menggunakan pasal beracun milikku. Tangkap pengacau itu. Jago Istana, tunggu! Ada apa di sana? Minggir, jangan halangi jalanku. Tikus Tanah, kau tadi hampir menabrakku. Maaf, aku tidak sengaja. Enak saja maaf. Permaafan itu hanya dengan pedang. Aku tidak bermusuhan denganmu, Kisanak. Sekarang kita bermusuhan, Tuan. Aku tahu, Kisanak pasti akan ke Candi Surabana. Kenapa tidak lebih baik kita bertanding di sana? Dan kita bisa berangkat sama-sama. Di sana atau di sini sama saja. Kau pun harus menghadapi babak penyisihan. Anggaplah serangan saya ini babak penyisihan. Dan darah pendekar tikus macam kamu tidak pantas mengotori latar candi yang suci itu. Iya. Maaf, saya hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Kalian harus menuju ke arah gunung itu. Namanya Gunung Penanggungan. Dari arah sana, Kurawan tidak jauh lagi. Terima kasih Angin Lengan Seribu. Kami berdua senang sekali bersahabat denganmu. Aku yakin dia akan ke Candi Surabana. Lantas, Aku ingin melihat sampai di mana pibu yang dilakukan pendekar-pendekar Sipu ini. kalau begitu kita ke sana. Tapi candinya di mana? Seperti biasa, kita bisa bertanya pada penduduk dan bantuan dewa. Kau memang suami yang baik, Kak. Hitung-hitung kita berbulan madu. Semenjak kita menikah, kita belum pernah bertamasya kemanapun, ya kan? Selamat malam. Kalian mau ke Candi Surabana? Kenapa harus bohong? Siapapun boleh mengikuti adu kanuragan. Aku tahu, kalian pasti dari pesisir utara. Aku sering melihat kelompok bangsa kalian di Pelabuhan Tuban. Aku pernah dengar adu kanuragan itu dari teman baruku. Tapi kami sama sekali tidak tertarik. Kami bukan dari pesisir utara. Kami tidak akan ke sana. Kami tidak suka kekerasan. Lalu buat apa kamu membawa pedang? Hanya untuk menjaga diri kalau terpaksa. Kalau begitu, kamu akan aku paksa. Apa maksudmu? Aku ingin jajal kalian. Bagus. Kamu masih bertahan dalam jurus kelima. Sekarang akan kupaksa kau menggunakan pedang.
Kakak, kau kena? Tidak apa-apa, Mei. Hanya luka kecil. Dan sekarang, luka yang lebih lebar akan... Akhirnya kau gunakan juga pedangmu, pendekar. Kenapa tidak kamu lakukan? Ilmu yang kumiliki bukan untuk membunuh. Guruku hanya menyuruh membela diri dari gangguan. Kak, kelihatannya orang itu putus asa. Kak, lihat bangunan itu. Seperti kerajaan dongeng saja ya. Bangunannya indah sekali. Mungkin itulah Candi Surabana. Lihat, banyak sekali orang-orang berkumpul. Kenapa mereka mau bertarung di situ? Bukankah candi itu tempat memuja bagi orang Hindu? Mana kita tahu adat istiadat di sini. Ayo. Kalian semua adalah orang-orang kepercayaan Sang Prabu Jayakatwang. Kalian semua adalah pahlawan dari kerajaan Gelang-Gelang. Karena kemenangan atas Singasari termasuk jasa kalian. Adu kanuragan ini bukan untuk menyisihkan siapapun, tapi memilih seorang lagi sebagai pendampingku. Kak, kelihatannya mereka adalah pendekar-pendekar pilihan. Mungkin kita akan mendapat tontonan yang menarik. Dari antara yang terbaik. Silahkan Paman Tong Bajil untuk memulai. Pertandingan akan segera dimulai. Tepat ketika bayangan cungkuk candi sudah menutupi batu hijau itu. Dan siapa saja boleh menjadi penantang dan turun ke arena. Silakan. Aku yang tua dari lereng Kelut ingin mendapat pelajaran dari para pendekar yang terhormat. Bukan karena Dumawa, tapi karena sudah terlalu lelah menunggu. Oh, iya. Julungwangi, rupanya orang pesisir kidul ini sudah ingin cepat-cepat pulang. Saya hanya ingin membantu Kakang, supaya bisa cepat istirahat. Tidak baik orang tua terlalu letih. Julungwangi, dalam aturan musuh yang belum siap tidak boleh diserang. Tuan Macan Kumbang, bahasa lain bahwa kau minta giliranmu, bukan? Dumawa, anak kemarin sore sudah pandai berkokok. Oh, iya. Kak, orang yang memakai kuku macan itu benar-benar luar biasa. Ya, jurus harimau yang nyaris sempurna. Guru pernah bercerita tentang hebatnya jurus harimau di negeri ini. Kalian telah mencuri lihat acara terlarang. Kalian kebitahan. Ikut kami, cepat. Ayo cepat. Babak Luyur, licik. Kau yang licik, Macan Kumbang. Lihat, Julungwangi menjadi tidak berdaya.
Karena kukumu dilumuri racun pelemah saraf.